perilaku kerja yang sudah dilalui oleh Bapak Ibu dari kepala sekolah, sehingga dapat dilakukan juga untuk proses penilaian perilaku kerja. Dan jangan lupa juga ya Bapak Ibu untuk melakukan pengecekan dokumen pengembangan kompetensi. Di mana mungkin saya ingatkan kembali untuk pengembangan kompetensi ini, dokumennya tidak perlu diunggah lagi ya Bapak Ibu ke dalam pengelolaan kinerja, sehingga Bapak Ibu hanya perlu untuk melakukan pengecekan lagi hasil refleksi yang sudah dilalui oleh kepala sekolah pada saat proses melakukan atau mengimplementasi kegiatan dari pengembangan kompetensi. Sehingga nantinya apabila memang dokumen-dokumen pada saat pelaksanaan sudah lengkap, Bapak Ibu dari tim kinerja, yaitu Bapak Ibu pengawas sekolah, bisa mulai untuk memberikan rekomendasi predikat kinerja kepada kepala sekolah. Itu dilalui agar nantinya Bapak Ibu dari kepala dinas yang mungkin tidak bisa bertemu dengan kepala sekolahnya satu persatu, dengan diwakilkan oleh Bapak Ibu tim kinerja, dapat mewakilkan juga ya hasil penilaian dari predikat kinerja masing-masing kepala sekolah. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu dari tim kinerja sudah memberikan rekomendasi. Setelah itu, Bapak Ibu dari tim kinerja dapat mengirimkan rekomendasi tersebut kepada kepala dinas, yang nantinya akan melakukan penetapan. Lagi-lagi itu adalah Bapak Ibu dari kepala dinas pendidikan gitu ya, sehingga apabila proses dari penilaian yang sudah dilakukan oleh kepala dinas merupakan hal yang mutlak dan sudah tidak dapat diubah kembali. Sehingga apabila Bapak Ibu dari Kepala Dinas Pendidikan sudah melakukan penetapan predikat kinerja, secara otomatis nantinya dari kepala sekolah sudah mendapatkan dokumen evaluasi kinerja. Oke, mungkin izin Bapak Ibu operator yang saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya, untuk melakukan proses demonstrasi dari tahap penilaian yang saat ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Oke, yang saya buka sekarang ini merupakan halaman dari pengelolaan kinerja dari pengawas sekolah. Bapak Ibu bisa lihat di sini pada menu itu dilakukannya oleh aktor pengawas sekolah. Kita buka di sini nantinya akan dipilih untuk sebagai tim kinerja. Dan nantinya Bapak Ibu dari pengawas sekolah bisa melakukan pemberian rekomendasi predikat kinerja pada halaman yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa klik lakukan, dan di sini nantinya setelah Bapak Ibu sudah melalui proses dari pemberian penilaian dari pelaksanaan kinerjanya, sekarang yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memberikan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Kita klik lakukan di sini, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat gitu ya nama-nama dari kepala sekolah yang berada di yang sudah diplotingkan untuk Bapak Ibu dari pengawas sekolah untuk dipantau dan dibina untuk proses pengelolaan kinerjanya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini pada daftar, nantinya akan keluar semua. Ini merupakan halaman demo saja, jadi yang muncul hanya 3 saja. Tapi Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dari tiap kepala sekolah berdasarkan kolom-kolom yang ada di halaman ini. Di mana apabila untuk Bapak Ibu yang sudah bisa, Bapak Ibu dari kepala sekolah yang sudah bisa diproses gitu ya untuk pemberian rekomendasi predikat kinerjanya, ini bisa teridentifikasi dengan status yang ada di sini. Apabila belum ditetapkan dan bisa diklik gitu ya, ini berarti sudah bisa diproses. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada
mungkin nantinya di halaman Bapak Ibu akan muncul beberapa kepala sekolah yang belum bisa untuk ditetapkan atau diberikan rekomendasi karena penilaiannya belum selesai atau mungkin dari sisi proses perencanaan hingga pelaksanaan itu belum selesai dilakukan. Oleh karena itu, kita bisa melakukan proses untuk yang sudah bisa ditetapkan terlebih dahulu. Jadi, Bapak Ibu di sini bisa melakukan pemberian rating praktik kinerja dan juga rating perilaku kerja secara sekaligus atau secara satu persatu. Ini gunanya adalah apabila ternyata Bapak Ibu menemukan bahwa kepala sekolahnya banyak sekali gitu ya. Jadinya Bapak Ibu bisa memberikan komposisi rating praktik kinerja dan juga perilaku kerja yang sama terhadap beberapa kepala sekolah. Saya contohkan adalah misalnya ternyata Capsek 104 dan 106 itu mempunyai komposisi praktik kinerja dan juga perilaku kerja yang sama. Bapak Ibu bisa pilih gitu ya. Dan nantinya Bapak Ibu bisa pilih lakukan sekaligus. Nah, di sini jadinya nantinya untuk nama-nama yang dipilih pada daftar akan diberikan rating praktik kinerja dan juga perilaku kerja yang sama. Misalnya, ini sesuai ekspektasi, yang ini di atas ekspektasi, dengan predikat kinerja baik, sehingga untuk dua capsek tersebut itu akan mendapatkan predikat kinerja atau rekomendasinya itu baik. Nah, apabila mau diubah satu persatu pun juga Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara klik ubah pada kolom aksi. Misalnya kita contohkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu tinggal hanya menggantikan saja untuk rating masing-masing, baik itu praktik kinerja maupun perilaku kerja. Ini akan berubah dan kita klik simpan. Dan Bapak Ibu pun juga bisa lihat gitu ya data-data dari yang ada di sini gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba untuk fitur-fitur yang ada di dalam penilaian yang baru. Apabila sudah gitu ya, Bapak Ibu bisa lakukan kembali untuk pemberian checklist terhadap nama-nama kepala sekolah yang akan dikirim rekomendasi predikat kinerjanya. Kita pilih dan kita bisa mulai untuk melakukan proses pengiriman rekomendasi dengan klik kirim ke pejabat penilai kinerja. Kita ketikkan kalimat persetujuannya. Dan kita klik konfirmasi. Dan rekomendasi predikat kinerja akan dikirimkan ke kepala dinas. Nah, oleh karena itu, selanjutnya tahap berikutnya akan dilakukan oleh kepala dinas untuk proses penetapan predikat kinerja kepala sekolah, di mana untuk Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan dapat membuka juga pengelolaan kinerja. Pastikan kembali juga ya Bapak Ibu periodenya berada di periode Januari sampai Desember 2025. Dan Bapak Ibu bisa masuk untuk ke pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kita klik dan di sini akan ada halaman untuk Bapak Ibu bisa melakukan penetapan predikat kinerja pegawai. Kita klik lakukan penetapan dan kita mulai. Dan untuk rekomendasi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu tim kinerja dapat terlihat di sini. Dan untuk kepala sekolah yang belum selesai dinilai pun dari Bapak Ibu Kepala Dinas bisa melihat di sini juga dengan status belum selesai dinilai. Itu berarti dari sisi pengawas sekolah atau tim kinerja belum memberikan rekomendasi dan belum bisa dilakukan penetapan. Oleh karena itu, untuk dua kepala sekolah ini dapat diproses gitu ya untuk melakukan penetapan predikat kinerja. Apabila ternyata dari sisi Bapak Ibu dari kepala dinas melihat bahwa hasil rekomendasi masih kurang sesuai untuk tiap kepala sekolah, Bapak Ibu dari kepala dinas dapat mengubah secara satu persatu dengan klik tombol ubah predikat kinerja yang ada di setiap namanya. Misalnya, ini ternyata
perlu diperbaiki gitu ya, Bapak Ibu bisa klik ubah predikat kinerja dan bisa diganti menjadi misal ya contoh, menjadi sangat baik. Kita klik lanjut dan apabila memang sudah sesuai, Bapak Ibu dari kepala dinas bisa mulai kirim untuk 2 nama yang sudah siap untuk ditetapkan. Kita klik, lalu pastikan kembali dan ini merupakan halaman konfirmasi bahwa untuk nama-nama ini yang akan ditetapkan predikat kinerjanya. Apabila sudah sesuai, bisa klik lanjut kirim, klik saya mengerti, dan isikan kalimat persetujuan. Kita klik kirim, dan penetapan predikat kinerja berhasil dikirim ke pegawai. Secara langsung nantinya dari kepala sekolah bisa melakukan pengecekan kepada hasil dokumen evaluasi predikat kinerjanya. Untuk hasilnya, Bapak Ibu bisa lihat hasilnya kurang lebih nantinya akan seperti ini ya, gitu. Jadi nantinya ketika pada halaman kepala sekolah sebagai pegawai, Bapak Ibu dari kepala sekolah bisa membuka kembali apabila sudah ditetapkan akan ada tombol bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan dokumen evaluasi dari predikat kinerja dan ketika Bapak Ibu buka akan muncul dokumen seperti ini dengan keterangan seperti ini. Pastikan kembali bahwa nama instansi, nama pegawai yang dinilai, dan juga pejabat penilai kinerja ini memang sudah benar. Dan apabila ada kesalahan dari data, Bapak Ibu bisa laporkan ke pusat bantuan atau ke Dapodik di operator sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk predikat kinerjanya, nantinya Bapak Ibu bisa lihat pada kotak yang ada di bawah gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat hasil dari praktik kinerja dan juga perilaku kerja serta predikat kinerjanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk dari teknis dan juga teknologi dari pengelolaan kinerja kepala sekolah pada tahap penilaian. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bu Suharti ini untuk melanjutkan ke bagian substansi penilaian dari pengelolaan kinerja guru. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Amarina, terima kasih Pak Agung. Mungkin kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang untuk penilaian kinerja bagi guru, terkait materi penilaian kerja untuk guru. Kepada Pak Agung mungkin selanjutnya ya materi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Balik lagi ke saya Bu Suhartini, Mbak Rina, terima kasih banyak. Tadi kita sudah bahas terkait dengan kepala sekolah. Sekarang waktunya kita bahas untuk penilaian kinerja guru. Jadi saya akan coba menjelaskan terkait dengan substansi penilaian kinerja guru. Namun barangkali nanti akan ada beberapa repetisi karena memang baik guru maupun kepala sekolah itu sama-sama merupakan dalam konteks ASN merupakan jabatan fungsional guru. Jadi tata kelolanya sama seperti yang tadi untuk guru dan untuk kepala sekolah, kita punya dua ekosistem pelanggan kerja tata kelola gurunya. Yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, didukung dengan PP 74 Junto PP 19 2017, yang nanti diturunkan dalam Permendagri 11 Tahun 2025 tentang beban kerja guru. Lalu kita juga masih punya ekosistem atau irisan yang kita perlu perhatikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang aparatur sipil negara yang juga diturunkan dalam beberapa produk hukum berupa peraturan pemerintah atau PP, baik itu PP 30 2019, PP 11 2017 maupun PP 48 tahun 2018. Dalam konteks ini, baik itu untuk kepala sekolah yang tadi sudah kita bahas maupun untuk guru, ini kita turunkan
terjemahkan dalam perumpamaan RP nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru, di mana dalam konteks pengelolaan kinerja kita mencoba untuk mempertemukan antara kebijakan transformasi tata kelola guru yang di bawah naungan Undang-Undang 14 2005 mohon maaf, dengan Undang-Undang tentang ASN nomor 20 tahun 2023. Khususnya tadi kita ingin mentransformasikan tidak hanya untuk pengelolaan kinerja gurunya, tapi juga dalam konteks guru sebagai aparatur sipil negara dalam konteks beliau sebagai ASN. Bapak Ibu, untuk konteks, jadi kita di PP nomor 30 tahun 2019 yang diturunkan dalam Perpres nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, di mana dalam konteks penilaian kinerja ini kita mengacu pada surat edaran Menteri RB nomor 3 tahun 2023, di mana ada 3 tahapan yang tidak jauh beda dengan apa yang tahapan yang dilalui oleh kepala sekolah. Jadi tahapan untuk guru pun sama, nanti akan ada perbedaan dalam konteks aktor-aktor yang nanti akan terlibat. Nah, dalam konteks 3 tahapan ini ada 3. Tadi kalau untuk kepala sekolah semuanya akan mengacu atau menginduk pada kepala dinas pendidikan selaku pejabat penilaian kinerjanya kepala sekolah. Namun untuk penilaian tahunan guru ini akan ada aktor juga kepala sekolah tentu yang utama, dan juga tetap masih ada peran dari kepala dinas pendidikan. Dalam aktivitas atau tahapan yang pertama, dalam penetapan capaian dan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan atau kita bisa sebut sekolah misalnya, itu akan ada peran dari kepala dinas pendidikan untuk menetapkan predikat kinerja organisasi atau PKO lah kira-kira begitu untuk satuan pendidikan. Setelah itu PKO ini berasal dari apa namanya rekomendasi yang sudah dikirimkan oleh kepala sekolah kepada kepala dinas pendidikan untuk nanti kepala dinas pendidikan memberikan hak prerogatif begitu apakah akan menyetujui predikat kinerja organisasi satuan pendidikannya atau akan ada perubahan kira-kira begitu. Setelah kepala dinas pendidikan tadi memfinalisasi, maka capaian kinerja organisasinya akan kemudian dikirimkan kepada kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini nanti akan memiliki peran untuk menetapkan pola distribusi pegawainya. Kira-kira predikat kinerja pegawai mana yang sangat baik, baik sampai dengan nanti yang sangat kurang sesuai dengan capaian kinerja organisasi yang sudah diterima dari dinas pendidikan. Lalu setelah semuanya sudah didiskusikan untuk predikat kinerja pegawainya, maka waktunya kepala sekolah selaku pejabat penilaian kinerja guru itu akan memberikan predikat kinerja pegawai untuk masing-masing guru sesuai dengan atau mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja satuan pendidikannya. Jadi dalam konteks yang PKO ini atau predikat kinerja organisasi satuan pendidikan, itu kepala dinas pendidikan dapat meminta input atau masukan dari, kalau provinsi bisa meminta kepala Cabdin, atau bisa juga kalau dalam konteks di kabupaten kota kepada kabid atau pengawas sekolah, kira-kira begitu, terkait dengan capaian kinerja satuan pendidikan. Lalu untuk kepala sekolah dalam konteks nanti menentukan pola distribusi predikat kinerja pegawai dalam satuan pendidikannya, maupun nanti untuk menetapkan predikat kinerja individu pegawainya, maka kepala sekolah dapat juga koordinator pola kinerja guru di satuan pendidikannya untuk dapat mempertimbangkan mana-mana predikat kinerja pegawai yang sesuai dengan kontribusi mereka dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu, nanti kira-kira ini tidak jauh beda dengan kepala sekolah, kita akan tetap mengacu pada pola distribusi yang ditetapkan. Maka dengan gambar yang ada di samping ini, kita mengasumsikan atau memberikan contoh satuan pendidikan di SD Negeri 1 atau SD 1 Merdeka Mengajar ini predikatnya adalah baik. Maka akan ada rambu-rambu dengan capaian predikat kinerja baik ini, maka minimal 50 jumlah guru di bawah satuan pendidikan SD 1 Merdeka Mengajar ini itu wajib minimal berpredikat juga baik, kira-kira begitu. Jadi kita mematuhi rekomendasi atau dalam konteks ini adalah rambu-rambu dalam pendistribusian predikat kinerja pegawai dalam satuan pendidikan. Oleh sebab itu, kalau minimal 50%, maka apakah boleh lebih dari 50%? Tentu karena ini minimal, boleh lebih dari 50% untuk guru dalam satuan pendidikan yang berpredikat baik dalam konteks nanti predikat kinerja sekolahnya baik, kira-kira gitu. Ini pun berlaku untuk yang sangat baik, kita hanya mengatur untuk yang minimal-minimal ini, selebihnya itu merupakan tadi kewenangan dari pejabat penilai kinerja. Tentu dengan memperhatikan input atau masukan dari koordinator pola kinerja di satuan pendidikan maupun juga memperhatikan kontribusi pegawai secara objektif gitu ya terhadap capaian kinerja satuan pendidikannya. Kemudian nanti populasi yang 20% ini nanti akan terdistribusi oleh
kepala sekolah untuk masing-masing pegawai yang menyelesaikan penilaian kinerja di dalam platform di ruang GTK. Mungkin itu Mbak Riri garis besarnya. Tentu nanti yang lebih teknis, lebih detail lagi, saya minta bantuan Mbak Riri untuk bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya mungkin terkait dengan informasi teknis ya, dan demo tahap penilaian pengelolaan kinerja guru akan disampaikan oleh Bu Amarina. Kepada Bu Amarina mungkin silahkan. Baik, terima kasih Bu Suhartini dan juga Mas Agwi. Em, saya mungkin akan melanjutkan kembali untuk menyempurnakan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Agwi barusan, di mana untuk proses penilaian dari pengelolaan kinerja eh, tahap penilaian pengelolaan kinerja dari guru itu ada beberapa tahapan lagi yang perlu dilakukan dan sedikit berbeda daripada tahap penilaian dari pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu Operator. Ya, mungkin kita jelaskan sedikit gitu ya untuk alurnya seperti apa. Jadi ketika Bapak Ibu nantinya sudah menyelesaikan tahap pelaksanaan um, dan juga baik itu dari penyelesaian dari praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga tugas pokok yang sudah direncanakan pada tahap awal. Nanti dari sisi kepala sekolah akan melakukan penilaian terhadap perilaku kerja dan juga praktik kinerja yang memang saat itu juga sudah berjalan pada tahap pelaksanaan. Nah, setelah itu semua sudah dinilai, Bapak Ibu dari kepala sekolah pun juga perlu untuk melakukan pengecekan dari dokumen tugas pokok dan pengembangan kompetensi. Perlu ditekankan kembali bahwa dokumen tugas pokok dan juga pengembangan kompetensi tidak perlu ada yang diunggah kembali gitu ya. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan proses pengecekan dari dokumen-dokumen ini di luar dari sistem saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu nantinya untuk melakukan proses penilaian atau mungkin dari sisi diskusi itu dapat dilakukan di luar dari sistem. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal perlu untuk mengisi refleksinya saja dari Bapak Ibu guru dan nantinya akan dilakukan pengecekan oleh kepala sekolah. Nah, setelah itu, apabila data-data sudah lengkap, baik itu dari praktik kinerja dan juga perilaku kerja, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah bisa mulai gitu ya untuk mengirimkan data penilaian guru ke Kepala Dinas Pendidikan. Data penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai basis dari Bapak Ibu Kepala Dinas untuk melakukan penetapan predikat kinerja organisasi. Nah, jadi di sini pada tahap proses penilaian dari pengelolaan kinerja guru, kepala dinas itu tugasnya untuk melakukan penetapan predikat kinerja organisasi saja. Untuk penetapan predikat kinerja dari guru itu nantinya akan dilakukan oleh kepala sekolah. Sehingga ketika dari kepala dinas sudah mendapat atau sudah memberikan predikat kinerja organisasi, setelah itu pula juga kepala sekolah baru dapat bisa melakukan penetapan predikat kinerja untuk guru-guru yang ada di satuan pendidikannya. Sama juga nantinya ketika proses ini sudah selesai, dari Bapak Ibu guru akan menerima predikat kinerja dalam bentuk dokumen evaluasi. Kurang lebih seperti itu, jadi mungkin izin saya untuk menjelaskan sedikit terkait proses demonstrasinya. Saya izin untuk share screen ya. Oke. Jadi untuk demonstrasinya akan saya buka untuk halaman kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi untuk kepala sekolah, seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini dapat terlihat ada aktornya sebagai kepala sekolah dan di sini ada pilihan sebagai pegawai dan juga sebagai pejabat penilai kinerja. Kalau misalnya yang tadi Bapak Ibu kepala sekolah akan membukanya sebagai pegawai gitu ya untuk
tahapan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi pastikan kembali bahwa Bapak Ibu tidak salah gitu ya untuk membuka menu, karena sebagai pejabat penilai kinerja untuk proses-proses yang perlu dilalui akan di halaman ini saja. Jadi Bapak Ibu bisa klik sebagai pejabat penilai kinerja. Dan untuk melakukan proses penilaian, Bapak Ibu bisa klik di lakukan penilaian. Nah, untuk lakukan penilaian di sini akan ada proses-proses yang perlu dilalui. Jadi untuk proses penetapan predikat kinerja nantinya akan dilakukan pada tahapan yang di paling bawah ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum mengirimkan penilaian untuk PKO atau belum mendapatkan PKO-nya, Bapak Ibu masih belum bisa melakukan penetapan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah melakukan pengiriman data penilaian dari guru-guru kepada kepala dinas. Kita klik dan pastikan kembali bahwa guru-guru di sini itu sudah mendapatkan rating praktik kinerja dan juga perilaku kerja. Dan apabila ada yang belum, nantinya akan muncul juga di halaman ini. Dan ketika sudah, Bapak Ibu bisa klik kirim data, berikan checklist pada 2 kalimat ini, dan klik lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memberikan kembali untuk rating praktik kinerja dan juga perilaku kerja pada masing-masing gurunya. Jadi, Bapak Ibu bisa pilih. Dan nantinya di sini predikat kinerja akan muncul, dan ini merupakan data yang akan dikirimkan ke Dinas Pendidikan untuk predikat kinerja organisasi. Kita klik kirim ke Dinas Pendidikan, beri centang pada 3 kalimat ini, dan klik konfirmasi. Untuk data penilaian kinerja sudah berhasil untuk dikirim ke kepala dinas, sehingga kita buka untuk halaman kepala dinas. Nah, ini merupakan halaman kepala dinas, berbeda sama yang tadi. Tadi itu adalah pengelolaan kinerja kepala sekolah, sekarang Bapak Ibu dari kepala dinas untuk predikat kinerja organisasi pada tahap penilaian dari guru perlu dilakukan pada menu sebagai pemberi predikat kinerja organisasi. Ketika sudah kita klik, akan muncul untuk kotak predikat kinerja organisasi, kita klik cek, dan akan muncul nama satuan pendidikan. Apabila lebih dari satu, nantinya akan muncul di bawah sini juga. Dan ini seperti yang diketahui tadi sudah dilakukan proses gitu ya untuk pengiriman data, dan hasil rekomendasi predikat kinerja organisasinya adalah baik. Dan dari sisi kepala dinas bisa mengubah predikat tersebut. Kita bisa klik lanjut ubah, dan Bapak Ibu dari kepala dinas bisa mengubahnya melalui kotak yang ada di sini. Misalnya menjadi istimewa gitu ya, atau butuh perbaikan, kita klik lanjut dan berikan kalimat persetujuan. Oke, pastikan juga bahwa untuk huruf kapital dan juga tanda baca sudah sesuai. Kita klik simpan. Dan status pengiriman sudah berubah menjadi siap kirim. Yang sebelumnya tadi juga sudah sih. Oke, baiklah kalau misalnya sudah, kita klik mulai kirim. Tuliskan kembali kalimat persetujuan. Dan klik lanjut. Nah, predikat kinerja organisasi sudah dikirim, dan selanjutnya kita kembali lagi untuk ke halaman dari kepala sekolah. Kita masuk ke menu kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Kita klik lakukan penilaian kembali, dan kita lihat di sini ada perubahan bahwa untuk
Kolom melakukan penetapan predikat kinerja, tombolnya sudah berubah menjadi warna biru, dan itu berarti tandanya Bapak Ibu dari kepala sekolah sudah bisa melakukan atau memproses penetapan predikat kinerja untuk guru-gurunya. Nah, di sini kurang lebih untuk fiturnya masih sama seperti yang kepala sekolah gitu ya. Bapak Ibu bisa melakukan proses perubahan secara sekaligus. Bisa di sini. Dan diubah satu-satu pun juga sudah bisa. Nah, di sini ada keterangan juga anjuran minimal 50% dari total pegawai mendapatkan predikat kinerja butuh perbaikan itu sesuai dari yang ada di total nama-nama mohon maaf itu dari predikat kinerja organisasi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Agwi gitu ya untuk 50%-nya ini dapat dari mana. Jadi Bapak Ibu perlu untuk mengikuti anjuran agar dari penetapan predikat kinerja ini sesuai dengan predikat kinerja organisasi. Jadi mungkin kita bisa ubah kembali. Sesuai anjuran berarti 50% butuh perbaikan, dan apabila sudah kita bisa klik kirim ke pegawai, berarti ini proses penetapan dari predikat kinerja guru. Kita tuliskan kembali. Kita klik kirim. Dan akan muncul keterangan semua penetapan predikat kinerja berhasil dikirim ke pegawai. Kurang lebih untuk hasilnya nantinya akan sama gitu ya, seperti yang ada di kepala sekolah juga untuk dokumen evaluasi. Akan muncul nama instansi, pegawai, dan juga pejabat predikat kinerjanya akan tertera di sini juga, baik itu dari rating praktik kinerja dan juga perilaku kerja, dan predikat kinerjanya akan muncul di paling bawah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Suhartini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung, Mbak Riri untuk penjelasan materinya luar biasa dan komprehensif. Ibu dan Bapak yang kami muliakan, kembali saya informasikan bahwa materi ini krusial untuk Ibu Bapak pahami karena kami sangat mengharapkan kontribusi dari Ibu dan Bapak dalam rangka optimalisasi dilaksanakannya tahap penilaian dan penetapan predikat kinerja di wilayah kerja masing-masing hingga akhir Desember 2025. Sekali lagi, terima kasih Pak Agung dan Mbak Riri atas pemaparan yang informatif terkait penilaian kepala sekolah dan guru. Selanjutnya, setelah menyimak penjelasan materi dan simulasi dari narasumber, kini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kini kami mengundang narasumber untuk merespon pertanyaan yang sudah kami kurasi dalam kolom Q&A untuk dijawab secara live. Mohon bantuan tim operator untuk menayangkan slide pertanyaannya. Ya, mohon bantuan tim operator. Baik, ini pertanyaan pertama, saya bacakan izin. Dari Mas Tri, entah ini Bapak atau Ibu ya, instansinya tidak disebutkan juga dan pertanyaannya mungkin bisa oleh untuk Pak Agung maupun Bu Mbak Riri. Pertanyaannya, jika terjadi mutasi penilaian kinerja yaitu kepala dinas pada awal bulan November, apakah ada perubahan yang perlu dilakukan pada sistem pengelolaan kinerja? Silahkan, ini mungkin dijawab oleh Mbak Riri atau
Pak Agung? Ya, boleh saya bantu Ya, untuk menjawab silakan. ya. Em, itu kepala dinas. Jadi yang dimutasi itu kepala dinasnya ya. Oke. Nah, mungkin yang dilakukan adalah punten ada yang bocor ya. Oke, maaf. Ya, jadi yang perlu dilakukan adalah memperbarui dan memutakhirkan data-data dari kepala dinas ya. Jadi nantinya perlu dipastikan kembali untuk verval PTK dan juga verval SP yang sudah tersedia pada masing-masing dinas itu perlu diperbarui lagi. Pastikan kembali juga satuan kerja dari kepala dinas juga sudah sesuai. Jadinya perlu dipastikan kembali data-data dari baik itu pegawai dan juga kepala dinas memang sudah sesuai. Karena kita kadang juga suka ada perubahan-perubahan yang muncul gitu ya akibat dari perubahan dari satker-satkernya, sehingga yang perlu harus dipastikan kembali adalah dari data-data yang terhubung antara pengelolaan kinerja, baik itu yang ada di Verval, baik itu pun yang ada di Dapodik. Jadi pastikan kembali apabila ada perubahan aktor yang terjadi pada pengelolaan kinerja Bapak Ibu, mohon dipastikan kembali data-data yang ada di sumber data untuk pengelolaan kinerja pun juga sudah sesuai. Karena mungkin kita tidak bisa mengetahui juga gitu ya perubahan data yang terjadi itu dari mana. Jadi pastikan kembali, saya mungkin ingin meminta tolong juga gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk memastikan kembali bahwa sumber-sumber data memang sudah sesuai. Apabila merasa kesulitan gitu ya untuk Bapak Ibu bisa mengetahui, Bapak Ibu bisa mencoba untuk berdiskusi dan berkonsultasi kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan juga UPT yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian untuk dituntun untuk melakukan pengecekan datanya apabila ternyata masih terjadi kesulitan karena dari sisi UPT pun juga sudah mempunyai data-data dan dashboard terkait dengan pengelolaan data kepegawaian dari Bapak Ibu guru maupun juga kepala sekolah. Begitu mungkin dari Mas Agwi ada yang mau ditambahkan kah? Ya, mungkin saya sedikit saja menambahkan. Jadi, kalau terjadi perubahan kepala dinas pendidikan, terutama nanti akan berpengaruh kan ke pengelolaan kinerja kepala sekolah, di mana juga nanti akan berpengaruh juga dalam konteks pengelolaan kinerja guru, di mana nanti kan ada PKO yang memang harus ditindaklanjuti oleh kepala dinas pendidikan. Jadi kalau kepala dinasnya hari ini adalah A, kemudian berubah jadi B, maka selain tadi Mbak Ris juga sudah jelaskan, mungkin Bapak Ibu operator di Simtendik di dinas pendidikan itu sebisa mungkin segera melakukan langkah kerja berupa updating atau pemutaran data kepala dinas pendidikannya ya di Simtendiknya gitu. Karena nanti setelah akan ada pemutaran tadi akan disinkronisasi di ruang GTK-nya. Mungkin kalau boleh Bu Suhartini, Mbak Riri, ya saya juga kebetulan ada Mas Denny di sini untuk bisa kemudian barangkali membersamai kita dalam cerita jawab ini. Mohon izin Bu Suhartini, Mbak Riri. Ya, silakan ini sudah bergabung dengan kami ya, Mas Denny. Silakan mungkin ada yang bisa ditambahkan, Mas Denny. Terima kasih. Kecil sih terdengar tapi kurang jelas ya. Mohon. Jadi jawab apa yang disampaikan sama Mas Agung tadi, Mas Agwi sudah tepat bahwa operator Simtendik memutakhirkan data di Simtendiknya agar kemudian nanti terhubung ke ruang GTK. Nah, Pak Masri ini dari Kabupaten Kota mana atau provinsi mana nggih? Jadi kasusnya ini mirip dengan Kota Surakarta. Di Kota Surakarta ada pelantikan kepala dinas yang baru, maka yang dilakukan adalah PIC pengelolaan kinerja apabila bukan atau tidak memegang Simtendik maka berkoordinasi dengan operator Simtendik untuk dimutakhirkan informasi nama kepala dinasnya, kemudian email kepala dinasnya sama nomor HP kepala dinasnya. Sedangkan untuk akun belajar ID-nya adalah akun jabatan. Jadi siapapun kepala dinasnya, akun yang digunakan untuk sebagai pejabat penilai kinerja tetap. Begitu Bu Suhartini.
Ya, baik, Mas Denny. Mudah-mudahan ini pertanyaan ini terjawab dengan jelas ya. Mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan kedua. Ya, ini dari Ibu Mirdawani. Ibu atau Bapak nih. Ibu atau Bapak Mirdawani dari SMPN 110. 110 mana ya? Belum tahu provinsi, kota, kabupatennya. Pertanyaannya adalah penilaian kinerja sekolah kami tahun lalu tidak turun. Tertulis menunggu penilaian dari Dinas Pendidikan atau kementerian. Apa yang harus kami lakukan? Mungkin ini bisa dijawab oleh siapa dulu? Boleh dari Mas Denny, Mas Agung, atau Mbak Riri? Ya, mungkin saya bisa bantu Mbak untuk Riri jawab. dulu, ya. Ya, Silahkan. ya kalau misalnya ada kok tulisan ataupun notifikasi seperti ini gitu ya, menunggu penilaian dari Dinas Pendidikan, berarti ada proses dari Bapak Ibu Kepala Dinas yang ada di wilayahnya itu belum terpenuhi gitu ya. Jadi mungkin bisa dilakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Dinasnya untuk menyelesaikan proses yang sedang dilalui gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi di Kepala Sekolah ada proses penetapan, maksudnya untuk tahap penilaian kepala sekolah itu pada proses penetapan predikat kinerja dan juga untuk penilaian guru pada saat proses predikat kinerja organisasi. Jadi itu mungkin perlu dipastikan kembali berarti ada salah satu tahapan yang belum terselesaikan sehingga proses berikutnya belum bisa dilalui sehingga juga dari Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah belum bisa mendapatkan dokumen evaluasi atau predikat kinerjanya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Boleh menambahi Bu Suhartini? Silakan. Silakan, Pak. Jadi Bu Mirdawati ini kan kalau tidak salah ada di SMP 110 Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan ya Bu. Jadi kalau betul, maka yang dilakukan pertama adalah koordinasi dengan suku dinas pendidikan Jakarta Selatan, khususnya yang PIC pengelolaan kinerja. Karena memang saya cek di dashboard pemantauan, yang belum mengalir adalah penilaian final tahun 2024 gitu ya. Nah, nanti sembari Bu Mirdawati berkoordinasi dengan PIC pengelolaan kinerja agar kepala dinas melakukan penilaian, kami coba cek nih Bu di data kendala belum mengalir itu dari ruang GTK ke e-kinerja, kendalanya apa? Atau kalau Ibu berkenan, coba dicek di e-kinerjanya, ada tombol namanya sinkro penilaian kinerja. Nah, itu coba diklik. Tapi kalau nanti masih gagal, silakan dilaporkan ke pusat bantuan agar ditindaklanjuti. Jadi nanti kami, karena datanya sudah kami ketahui NIP dan posisi sekolahnya, nanti coba kami dalami bersama tim data ya Bu Mirdawani. Demikian tambahan saya Bu Suhartini. Ya, terima kasih, Pak. Ya, nanti Bu Mirdawani mudah-mudahan nanti terpecahkan solusinya yang terbaik ya. Ada lagi tambahan yang lain? Tambahan sedikit Bu Ya, Suharti. Nah, kasus Bu Mirdawani ini untuk tahun 2024 ada beberapa guru ya. Nah, mohon kalau Bapak Ibu guru mengalami kasus yang sama, tolong dilakukan yang tadi saya jelaskan. Jadi cek di e-kinerjanya, kemudian pilih tombol sinkro penilaian di ruang GTK, gitu ada tombol sinkro di e-kinnya, diklik terus nanti kalau ada kendala atau penyebabnya belum mengalir, bisa tadi koordinasi dengan Dinas Pendidikan yang ditunjuk sebagai PIC pengelolaan kinerja gitu. Nah, sembari melakukan itu juga tadi melaporkan di pusat bantuan kenapa pengelolaan kinerja saya sudah tuntas tahun 2024, namun predikat akhir tahun 2024 belum mengalir gitu. Tapi catatannya mengerjakan ya. Kalau nggak mengerjakan ya nggak ada yang dialirkan. Itu Bu Suhartini. ya baik Pak. Terima kasih. Kuncinya emang harus dikerjakan ya Pak ya. Oke. eh Cukup pertanyaan apa jawabannya? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin.
pertanyaan ketiga ini dari sepertinya ini Bapak Heriadi, SMPN 4 Muara Enim. Izin bertanya, berapa persen komposisi pemberian predikat kinerja guru untuk sangat baik oleh kepala sekolah dalam satu sekolah? Mungkin ini bisa dijawab oleh siapa? Mbak Riri, Mas Denny atau Mas Agung? Ya, mungkin gantian saya lagi nih, Bu Ya, Suhartini. silakan Ya, Pak baik. Agung. Jadi sebagaimana yang tadi dipaparkan, kita saat ini masih mengacu pada SE Manpan RB nomor 3 tahun 2023. Jadi kita ada 5 predikat kinerja pegawai untuk guru. Sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Ketika capaian kinerja sekolahnya itu sangat baik, maka minimal 50% dari guru dalam sekolah itu minimal bisa sangat baik minimal dan seterusnya termasuk untuk yang baik juga sama kalau capaian kinerja sekolahnya baik maka minimal baik dan seterusnya jadi itu apa namanya komposisinya tapi komposisi di luar minimal tadi itu memang menjadi kewenangan dari kepala sekolah selaku pejabat kinerja guru tetapi dengan catatan mempertimbangkan juga kinerja capaian maupun kontribusi guru tersebut untuk di sekolahnya. Kira-kira mungkin itu barangkali ada tambahan dari Mas Dini maupun Mbak Riri. Ya, tergantung pada predikat sekolahnya juga ya Pak ya. Ada tambahan dari Mas Denny atau Mbak Riri? Cukup Bu Suhartini. Ya, silakan. Karena nanti kuncinya ada di predikat kinerja sekolahnya dulu yang Oh, ditetapkan predikat kepala kinerja dinas. sekolah. Oke. Oke. Nah, setelah itu nanti pola distribusi guru di satuan pendidikan itu yang akan mendapatkan sangat baik sampai baik, cukup atau butuh perbaikan, kurang sangat kurang, kembali ke pejabat penilai kinerja ya dalam hal ini kepala sekolah Ya, seperti yang dipaparkan Mas Agung, Mas Agwi. ya. Siap. Terima kasih Pak Mas. Saya nggak Ini konsisten ceritanya banget pengen ya. dapat 125% dari angka kredit ini ceritanya, Bu. Iya. Biar cepat naik pangkat juga Pak. Pangkat jabatan. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi dari Mbak Riri? Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan terjawab tadi ya. Nah, ini pertanyaan keempat nih anonim dari SDN 2 Maros. Ya, untuk Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa penilaian kinerja guru di e-kinerja sudah tidak dilakukan penilaian per bulan? Gimana nih? Bisa dijawab oleh siapa? Oleh Mas Agung dulu atau Pak Denny? Atau Oke, mungkin Mbak Ini Riri? monggo. saya dulu nanti Mas Agwi sama Mbak Riri nambahi ya. Ya, Jadi silakan. gini, ini karena anonim ini dari Kabupaten Maros. Jadi untuk kepala sekolah dan guru, penilaian periodik bulanan itu tidak dilakukan di e-kinerja BKN, tetapi dilakukan di ruang GTK Kemendikbudrismen, gitu ya. Nah, yang nanti penilaian periodik itu datanya dialirkan dari ruang GTK ke e-kinerja BKN. Nah, karena Maros ini di Maros memang BKD-nya menetapkan penilaian periodiknya adalah bulanan gitu. Jadi di awal tahun nanti di Januari admin e-kinerja BKD Kabupaten Maros harus menetapkan periodiknya apa? Apakah bulanan atau triwulanan. Nah, saya mengasumsikan ini Maros menggunakan bulanan. Itu Bu Hartini. Jadi kalau ini guru atau kepala sekolah di Maros, maka nanti tetap mengerjakannya Bapak Ibu kepala sekolahnya menilai guru-gurunya itu di ruang GTK, tidak di Ekin. Ekin hanya menerima aliran data saja. Hmm, baik. Tapi kuncinya itu penetapan kinerjanya dari awal sudah ditetapkan ya, mau triwulan atau per bulan ya Pak ya? Betul, jadi periodenya penilaian kinerja periodik itu harus ditetapkan di awal tahun, harapannya di Januari. Jadi kalau ini bulanan, berarti kan nanti awal Februari harus mengirim data kinerja Januari. Gitu Bu Hartini. Baik. Nah kalau triwulan itu agak lebih santai karena kan dialirkannya di awal April. Oke, baik.
triwulannya. Oh, Namun jadi kalau triwulan data itu bukan di Maret tapi di awal penetapan April. apakah bulanan triwulanan bukan di ruang GTK tapi di e-kinerja BKN. Oke, kinerja BKN. Tergantung pengajuan ya, tergantung pengajuan operatornya. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi dari Mas Agung? Oh iya, jadi tadi betul yang disampaikan Pak Denny bahwa penilaian periodik itu kan ada dua, bulanan maupun triwulanan. Mungkin yang dimaksud yang ini periodik bulanan. Jadi ketika admin kinerja di BKPSDM atau BKD atau BKPP di masing-masing wilayah itu memiliki kebijakan untuk penilaian periodik entah bulan atau triwulan, nggak mungkin dua-duanya kan salah satu, maka data itulah yang nanti kemudian nanti mohon koreksi Mbak Riri ya, data itu yang kemudian menjadi acuan adanya penilaian periodik bulanan atau triwulan dalam ruang GTK-nya, di mana guru atau kepala sekolah memang mengisinya ada di ruang GTK, tidak ada di kinerja. Jadi kalau misalnya ada daerah Bapak Ibu yang memang tidak ada kebijakan untuk penilaian periodik bulanan atau triwulanan, maka ya tidak ada kewajiban atau keharusan mengisi penilaian periodik bulanan atau triwulan tersebut. Itu hanya daerah-daerah yang memang di kinerjanya oleh PKPSD-nya sudah diatur untuk penilaian periodik bulanan atau triwulanan. Mungkin itu tambahan dari saya Mas Dini, Mbak Dini. Ya, Ya, baik. saya juga Terima ingin kasih. menambahkan Ada juga. tambahan lagi dari Mbak Riri? Jadi nantinya Bapak Ibu apabila memang sudah diplot untuk ada penilaian periodik bulanan maupun triwulan, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan baik itu Bapak Ibu kepala sekolah ataupun Bapak Ibu dari kepala dinas sebagai pejabat penilai kinerja. Pada halaman sebagai pejabat penilai kinerja bisa dicek untuk bisa melakukan penetapan predikat untuk penilaian periodiknya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa cek dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tertinggal untuk proses sosialisasinya sudah dilaksanakan di em, mungkin sebulanan yang lalu gitu ya Bapak Ibu. Jadinya mungkin kalau misalnya terlewat bisa lakukan kembali untuk melihat video sosialisasinya yang ada di em, YouTube gitu ya untuk bisa mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan penilaian periodik yang ada di ruang GTK. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini mencerahkan ya. Kemudian mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Izin. Nah, ini anonim nih. Namanya dan instansinya anonim. Pertanyaannya ini pertanyaan atau informasi soalnya nggak ada tanya jawabnya. Pertanyaan apa tanda tanyanya? Atasan sekolah kami baru saja berganti dari PLH menjadi PLT dengan orang yang berbeda. Tapi di SKP kami guru masih nama PLH. Bagaimana supaya data atasan kami guru berubah? Atasan kami guru berubah. Maksudnya supaya data atasan kami guru berubah. Karena sinkron GTK sudah dilakukan. Di ruang GTK juga sudah nama PLT. Gimana nih? Bagaimana supaya data atasannya berubah ya, karena sinkron GTK-nya sudah dilakukan dan di ruang GTK sudah sesuai dengan nama PLT. Ini akan dijawab oleh siapa? Saya jawab dulu nanti teknisnya Mas Agus sama Mbak Riri nambahin. Ya, Jadi gini, baik. prinsipnya ini karena instansinya tidak cukup dijelaskan ya Pemda mana. Jadi gini Bapak dan Ibu, sebenarnya akan lebih bagus di pemerintah daerah tersebut tidak ada lagi kepala sekolah yang diisi oleh PLT atau PLH. Itu satu prinsip dasarnya. Karena Kemendikbud sudah menyiapkan sistem pengangkatan kepala sekolah. Gitu ya, sebenarnya gitu. Jadi sudah dipermudah tata cara untuk mengisi jabatan kepala sekolah definitifnya. Namun kalau ada kejadian pos mayor yang pengangkatan definitifnya agak susah, karena misalkan mohon maaf nih, eh, meninggal dunia hari ini gitu kan. Nah itu kepala dinas memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penetapan pelaksana tugas dengan masa tugas 3 bulan diperpanjang 3 bulan lagi. Nah itu caranya berdasarkan surat perintah pelaksana tugas ini operator mengupdate data di Dapodik sekolah
Setelah itu nanti dari Dapodik sekolah disinkronkan dengan Dapodik pusat. Nah, nanti Dapodik pusat akan sinkron dengan ruang GTK. Nah, kalau di ruang GTK-nya muncul notifikasi nama apakah Anda benar PLT di sekolah tersebut, maka eh, Bapak atau Ibu yang menjadi PLT tersebut mengkonfirmasi, oh iya saya PLT. Nah, nanti dia akan menjadi atasan itu. Nah, sehingga sebenarnya pada saat masih PLH ini seharusnya tidak di-update dulu gitu ya, menunggu PLT. Tapi karena sudah terlanjur, sekarang ini kalau statusnya PLT segera di-update saja di Dapodik sekolahnya agar kepala sekolah diisi oleh PLT yang sekarang ini menjalankan tugas. Gitu jawaban saya, mudah-mudahan menjelaskan karena ini tidak ketahuan nih dari Pemda mana ya Bu Suwartini. Iya, betul. Iya, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Agung atau Mbak Riri? Oke, sedikit kalau boleh, Bu Suartini. Ya, Jadi silakan. karena ini sudah bulan November, jadi walaupun tadi ada waktu sampai dengan nanti Desember, sebisa mungkin Bapak Ibu sudah ada juga tadi dari amanat dari Pak Sesdijen GTKPG, Pak Temu Ismail, agar Bapak Ibu tidak lupa untuk tetap segera menyelesaikan penilaian kinerja untuk tahun 2025 ini segera. Dan jangan lupa bagi yang memang masih punya tanggungan, penilaian kinerja tahun 2024 yang belum tuntas itu juga harus tetap dituntaskan. Mungkin itu Bu, secara substansi kebijakan tetap harus kita sampaikan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agung. Bu Hartini Tadi, nambah sedikit oh Bu. iya, silakan, monggo, monggo. Nah, ini ada pertanyaan di apa ini namanya? Di Q&A ya. Nah, bagaimana kalau setelah pemutakhiran di Dapodik nama atasannya sudah PLT yang berdasarkan surat perintah kepala dinas tadi, ternyata gagal dialirkan ke Ekin, itu langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan BKD, khususnya admin e-kinerja di BKD, agar menambahkan PLT di menu manajemen PLT di e-kinerja BKD, e-kinerja BKN. Jadi nanti harus nyambung nih datanya gitu. Jadi di e-kinerja BKN juga ada menu namanya manajemen PLH garis miring PLT. Nah, itu yang harus disetting di duanya. Hanya yang bisa mengerjakan adalah admin e-kinerja di BKD. Ini Baik. tambahan untuk yang anonim di Q&A, Bu. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini mencerahkan juga ya jawaban dari Pak Denny dan Pak Agung. Ada tambahan lagi yang lain? Oke, tidak ada. Ini ternyata pertanyaan terakhir tadi ditambah dengan pertanyaan dari Q&A yang dibacakan oleh Pak Denny. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab dan ditanggapi oleh narasumber dengan sangat baik dan komprehensif ya. Semoga Bapak Ibu yang tadi bertanya semakin tercerahkan dengan jawaban dari narasumber. Mungkin sebelum menutup acara atau kegiatan hari ini, ada yang mau disampaikan sebelum sesi ini berakhir dari para narasumber? Oke, Pesan, saya nambahin pesan? sedikit, Bu. Nah, ya. Setelah baca Q&A ini, kebanyakan Ya. isu PLT banyak banget. Oh Jadi iya gini, betul, Bapak silakan. Ibu, kalau di sekolahnya diisi kepala sekolah PLT, maka segera dimutakhirkan Dapodik gitu ya. Dapodik sekolah disinkronkan Dapodik pusat, nanti biar nyambung dengan ruang GTK. Nah, kalau kepala dinasnya juga kosong, diisi PLT, maka juga sama. Karena PLT itu memiliki kewenangan yang sama dengan kepala dinas sebagai pejabat penilai kinerja, itu segera diupdate di Simtendiknya, PLT kepala dinas itu, sama diupdate di manajemen PLT di e-kinerja BKD-nya gitu. Jadi kalau Simtendik berarti koordinasi dengan operator Simtendik, kalau update e-kinerja BKN berarti koordinasi dengan admin e-kinerja di BKD masing-masing kabupaten kota. Atau biar mudah di masing-masing dinas pendidikan itu ada PIC pengelolaan kinerja. Nah, nanti biar dari dinas pendidikan yang berkoordinasi dengan BKD. Begitu Bu Suhartini tambahan saya setelah lihat
isu PLT ini banyak banget yang nanya. Iya, terima kasih Pak Denny atas penjelasannya. Mungkin nanti kalau misalkan nih ada pertanyaan lagi yang mungkin belum terjawab di sesi ini atau mungkin ada yang lupa tidak menuliskan, ini bisa akses di mana nih? Di materi semua ya, materi yang rilis penilaian itu ya. Semua terrangkum di situ. Gitu ya, Pak? Mungkin kita Gimana akhiri Bu? dulu Mau diulangi? ya. Ya, silakan, Pak. Jadi kalau materi sosialisasi ini nanti bisa diakses di pusat informasi ya Mbak Riri ya? Oke, nah Ya. kalau Bapak Ibu masih belum jelas dengan sosialisasi yang 2 jam ini, langkah yang dilakukan adalah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, yaitu di PIC Pengelolaan Kinerja di Dinas Pendidikan. Nanti biar berkoordinasi dengan BKD. Nah, kalau di PIC Pengelolaan Kinerja di masing-masing Dinas Pendidikan juga membutuhkan dukungan, berkoordinasi dengan PIC Pengelolaan Kinerja di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan di masing-masing provinsi. Ada yang balai besar, ada yang balai, ada yang kantor ya, tergantung provinsinya gitu. Siap. Nah, jadi silakan itu dimanfaatkan atau kalau nggak sabar bisa langsung ke pusat bantuan menanyakan kendalanya apa sehingga nanti dijawab melalui mekanisme pusat bantuan. Oke. Baik, Alhamdulillah semuanya sudah terjawab dan ditanggapi oleh narasumber. Semoga semakin tercerahkan pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian nih, kita mohon izin Bapak narasumber, Bapak Ibu narasumber, kita tutup acara ini ya Bapak Ibu sekalian. Usai sudah seluruh rangkaian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu baik dari ruang Zoom webinar maupun kanal YouTube. Semoga informasi yang didapat siang ini dapat menjadi bekal dan menambah pengetahuan serta pemahaman Bapak Ibu Bapak Ibu sahabat GTKPG dalam mengoptimalkan penyelesaian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di ruang GTK, terutama periode tahun 2025. Kami informasikan kembali bahwa bahan-bahan yang dipaparkan pada siang hingga sore hari ini dapat Ibu Bapak akses kembali di tautan microsite SID rilis penilaian, serta bagi yang terlewatkan dapat mengisi daftar hadir pada tautan microsite yang sama. Baik, Bapak Ibu memasuki penghujung acara, saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Suhartini pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas. Izin saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke Ambon untuk bertani. Bertemu saudara sambil makan-makan. Mari bersama kita akhiri pertemuan siang ini. Penuh harap tahap penilaian kinerja lancar dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bulan Guru Nasional tahun 2025. Guru hebat, Indonesia kuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ya, untuk mengangkat semangat kita izin saya sampaikan satu pantun. Burung merpati terbang berdua, hinggap sebentar di hari ini. Selamat datang Bapak Ibu semuanya, selamat hadir di webinar siang ini. Terima kasih telah hadir di acara ini. Selamat dan salam hangat kami aturkan kepada seluruh Bapak dan Ibu semuanya dalam webinar sosialisasi fitur penilaian kinerja periodik guru dan kepala sekolah di ruang GTK. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pertemuan di siang hari ini. Mohon izin yang kami hormati Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Bapak Temu Ismail, SPD MSI. Selamat hadir, Pak Temu. Ya, Mas Purnomo, sehat Iya, selalu. Sehat, Bapak nggih? Alhamdulillah. Iya, baik Pak, izin kami lanjut Pak. Yang terhormat kepada Direktur Guru PAUD dan PNF, yang terhormat Direktur Guru Pendidikan Dasar, yang terhormat Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang terhormat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, serta Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas, Pelindungan, dan Pengendalian Direktorat Jenjang di lingkungan Ditjen GTK PG. Juga yang terhormat Bapak Ibu para narasumber, serta Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD, BKP SDM, BKPP, Kepala BBGTK, BGTK, dan KGTK, para kepala sekolah, PK Pengelolaan Kinerja, dan seluruh peserta yang kami banggakan, dan tidak lupa yang kami juga bersamai para panitia yang luar biasa. Perkenalkan, saya dengan Purnomo Hadi yang akan memandu jalannya acara hari ini dengan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Bapak Sekretaris Ditjen GTK PG, dan kemudian dilanjutkan dengan paparan materi substansi penilaian periodik pada penilaian guru dan kepala sekolah serta simulasi di ruang GTK. Selanjutnya juga ada diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai rangkaian acara ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan masuk pada rangkaian acara kita. Pada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ya, sebagai bangsa yang bernegara, mari kita bangkitkan semangat nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hadirin kami mohon untuk duduk tegap. Ku bangsa
Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kami mohon untuk dipersilakan kembali ke posisi semula. Baik, Bapak Ibu, agenda berikutnya adalah pembukaan kegiatan sekaligus sambutan dan arahan. Kami persilahkan yang terhormat Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Bapak Temu Ismail, SPD, MSI, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Para Bapak Temu Ismail yang terhormat, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Penuhati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Kasubdit di lingkungan Dijen GTKPG, rekan-rekan PIC, Pokja GTK 11, tentang tata kelola GTK yang kami banggakan, kami hormati. Bapak Ibu PIC Manajemen Talenta pada Balai Besar, Balai dan Kantor GTK di lingkungan Dijen GTKPG, Bapak Ibu PIC Pengelolaan Kinerja pada Balai Besar, Balai Penjaminan Mutu di lingkungan Dijen Paudasmen, dan yang saya hormati Bapak Ibu PIC Pengelolaan Kinerja pada Balai Besar Penjaminan Mutu Vokasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PKLK, dan yang saya hormati Bapak Ibu PIC Pengelolaan Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari BKD, BKSPDM, atau BKPSDM, BPKP dari Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Yang saya hormati seluruh Indonesia, tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir dari seluruh penjuru, tentunya khususnya wabil khusus untuk yang Bapak Ibu Kepala Sekolah di sekolah negeri maupun swasta, Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir, dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh hadirin yang hadir pada webinar yang saat ini hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama dan utama tentunya kita wajib panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hidayahnya, kita semua masih diberi nikmat sehat dan dapat bersama-sama bersua dalam rangka pertemuan di siang hari ini terkait dengan sosialisasi fitur penilaian periodik pada pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di ruang guru dan tenaga pendidikan yang di dalam ruang pendidikan atau rumah pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir, mau menundang kami dan tentunya menjadi agen perubahan, dan juga tentunya menggerakkan seluruh implementasi pengelolaan kinerja di ruang GTK. Tentunya tanpa kontribusi aktif Ibu dan Bapak sekalian, sulit rasanya pelaksanaan implementasi pengelolaan kinerja di ruang GTK, karena mengingat jumlah ASN kita hampir lebih dari 1,7 juta guru, kepala sekolah, dan juga tentunya banyak sekali Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sangat berkontribusi dalam implementasi terkait dengan pelaksanaan pengelolaan kinerja di ruang guru dan tenaga pendidikan. Selanjutnya kami juga sampaikan apresiasi atas upaya dari seluruh tim
baik itu tim substansi maupun tim manajemen dan juga tentunya sistem yang terus melaksanakan pengembangan, penyempurnaan dalam pengelolaan kinerja guru yang telah kita mulai sejak tahun 2024. Langkah ini sangat penting untuk mendukung kinerja guru yang telah dimulai dan tentunya merupakan wujud dari dukungan program reformasi manajemen ASN guru dan kepala sekolah, khususnya dalam sektor pendidikan, serta memberikan ruang bagi atasan, pimpinan, untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawainya melalui evaluasi kinerja secara periodik. Kita mengetahui bahwa perjalanan pengembangan pengelolaan kinerja di ruang GTK juga tidak lepas dari arahan dan dukungan dari Badan Kepegawaian Negara untuk menyempurnakan sistem pengelolaan kinerja di ruang GTK yang terus kita coba integrasikan dengan e-kinerja yang ada di BKN. Komitmen yang terus kita bangkit, kita sinergikan, kita bangun untuk pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, juga mungkin cerminan melalui pelibatan 25 pemerintah daerah yang beberapa waktu yang lalu kita laksanakan piloting dan uji coba untuk melaksanakan evaluasi dan juga tindak lanjut yang tentunya nanti akan kita laksanakan pada Juni sampai dengan September di tahun 2025 yang sudah kemarin kita lakukan. Tentunya keterlibatan para unsur, aktor utama, Bapak Ibu Kepala Sekolah, unsur dari Dinas Pendidikan, dari BKD, BKSDM, yang merupakan unsur yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem yang kita kembangkan, yang kita gunakan, tidak hanya berjalan sesuai dengan regulasi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan praktis di lapangan. Saya terus mendorong kepada tim untuk terus menguatkan komunikasi, kolaborasi dengan stakeholder yang ada di daerah untuk memperkuat implementasi pengelolaan kerja ini. Penting bagi kita, Bapak sekalian, untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan kinerja tidak hanya patuh terhadap bentuk suatu regulasi, baik itu Permen 46 tahun 2022, turunannya maupun kaitan dengan Kemendikbudrismen maupun regulasi juknis dan sebagainya. Tetapi juga beradaptasi dengan keragaman kebutuhan yang ada di masing-masing daerah tentunya. Nah, penyesuaian terhadap konteks lokal dan juga kebutuhan spesifik di daerah akan menjadi kunci agar sistem yang dapat diimplementasikan itu betul-betul bisa secara efektif, terutama dalam pengelolaan TPP dan juga kepentingan administrasi lainnya. Ini yang kita harapkan ke depannya. Nah, kami berharap tim pengembang terus melakukan interaksi dengan para stakeholder yang ada, karena memang kita tidak semuanya tahu apa yang dibutuhkan di lapangan, tapi dengan adanya koordinasi, komunikasi tentunya kita dapat memperoleh masukan yang terus baik dan membangun untuk kesempurnaan sistem yang kita akan kembangkan dan dipakai. Nah, untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem, tim perlu bekerjasama dengan rekan-rekan yang ada di UPT, baik itu yang ada di wilayah binaan Dijen GTKPG, juga yang ada di lingkungan binaan Dijen Paudasmen, serta unit pelaksanaan teknis yang ada di binaan Dijen Pendidikan Vokasi PKLK yang ada. Nah, tak luput dan tak lupa juga dengan Dinas Pendidikan, baik itu kabupaten, kota, dan provinsi, untuk memperkuat terus pemahaman mengenai pengelolaan kinerja, baik secara substansi maupun yang praktikal tentunya. Nah, penting bagi kita, Bapak sekalian, untuk memahami regulasi terkait kinerja, baik secara keseluruhan, sistem dan sebagainya, dari mulai awal sampai akhir, dan tak luput juga terkait dengan penilaian kinerja periodik
serta mengoperasikan sistemnya untuk evaluasi berkala